Halo everyone, sekarang saya akan menjelaskan materi yang ada di pelajaran Bahasa Inggris kelas 10. Jadi bukunya seperti ini ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, buku Bahasa Inggris kelas 10 pada edisi 2017. Baik, langsung saja kita ke materi The Grammar Review. Jadi di Grammar Review ini di halaman 11 kamu bisa lihat Grammar Review. Yang pertama adalah pronouns ya. Di sini adalah pronouns. Pronouns ini merupakan, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kata ganti. Pronouns merupakan salah satu bagian 8 standar kata dalam bahasa Inggris, termasuk ada noun, pronoun, adjective, verb, adverb, interjection, preposition, conjunction. In self-introduction and also in other communication activities, jadi dalam memperkenalkan diri dan juga dalam berkomunikasi atau kegiatan komunikasi lainnya, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Jadi pronouns atau kata ganti ini paling sering digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak penting atau tidak begitu penting. So, pronouns is a word that takes the place of a noun such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Jadi pronoun ini adalah sebuah kata di mana tugasnya adalah menggantikan dari sebuah kata benda, seperti I, saya, you, kamu, me ini juga saya, it itu adalah kata ganti benda, they mereka, we kami, she dia untuk perempuan, him dia untuk laki-laki, kemudian us adalah kami. Mari kita perhatikan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Read the following the sentences. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces Alia to Hannah. Now, Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Kita artikan, Alia ingin punya banyak sahabat pena karena Alia suka membuat pertemanan. Sahabat penanya Alia berasal dari berbagai negara di dunia. Caroline memperkenalkan Alia kepada Hannah. Sekarang, Hannah telah menjadi sahabat penanya Alia. Hannah sangat menyukai Alia. Di sini dijelaskan, the word Alia is repeated too often and that makes the sentences not interesting. Jadi di sini ada kata Alia. Kita perhatikan sini ada Alia. 1, 2, 3, 4, and then 5. Jadi ada kata Alia di sini mengalami banyak pengulangan. Ya, sering mengalami banyak pengulangan dalam paragraf ini dan membuat kalimat-kalimat ini menjadi tidak menarik di sini. Jadi, to make the sentences better, we can replace Alia with pronouns. Untuk membuat paragraf ini menjadi lebih baik, kita bisa menggantikan Alia ini dengan pronoun. Contoh, perhatikan kalimat perubahannya. Ya, sini yang di bawah adalah paragraf yang sudah menggunakan pronoun. Ya, jadi Alia ini sudah digantikan menjadi dengan pronounsnya. Oke, dengan atau kata gantinya. Kita perhatikan. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Alia ingin punya banyak sahabat pena karena dia suka membuat pertemanan.
sahabat penanya berasal dari berbagai negara di belahan dunia. Caroline memperkenalkan dia kepada Hana. Jadi sekarang Hana telah menjadi sahabat penanya Alia. Hana sangat menyukainya. Di sini Alia ini telah berubah ya. Di sini bukan Alia lagi tapi udah menjadi pronounnya. Karena pronounnya Alia itu perempuan, ini adalah kata ganti. Ini sehingga menjadi dia artinya. Kemudian di sini her, ini juga artinya dia, tapi di sini menyatakan kepemilikan. Her di sini juga her ini menyatakan objek. Kemudian Hana likes her, ini juga menyatakan objek. Ini semua adalah Alia. Ini adalah Alia. Ini adalah Alia. Oke. Jadi tujuannya dibuat pronoun ini adalah untuk membuat kalimat-kalimat itu agar lebih menarik ya, dan juga agar tidak terjadi pengulangan kata. Ada beberapa tipe dari pronoun ya. Ada beberapa tipe dari pronoun, yaitu ada subjektif, kemudian ada objektif, kemudian ada possessive adjective, dan juga ada possessive pronoun. So, read the following, the table, and the following explanation. Coba kita baca tabel yang ada di bawah ini, ada 4 ya. 1, 2, 3, and 4. Di sini pronoun yang posisinya sebagai subjektif ya, sebagai subjektif. Pronoun ini kan artinya adalah kata ganti, yaitu kata ganti subjek. Tugasnya apa? Yaitu tugasnya sebagai kata yang berperan untuk menggantikan subjek. Nah, biasanya ciri-ciri subjek atau pelaku berada di awal kalimat. Nah, ini adalah semua posisinya sebagai subjektif. Biasanya dia berada di awal kalimat. Lalu, bagaimana dengan objek pronoun? Ya, ada subjek juga ada objek. Nah, objek ini adalah kata ganti objek. Fungsinya sebagai menggantikan objek. Ini semua artinya sama ya. I, me, my, mine, saya. Cuman fungsinya berbeda. Setiap kalimat ini fungsinya berbeda-beda. Baik, selanjutnya ada possessive adjective. Ini possessive adjective. Inilah pronounnya. Ada my, your, his, her, our, their, kemudian its. Possessive adjective ini adalah kata-kata sifat yang digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan kepemilikan terhadap suatu noun atau kata benda. Nah, ini biasanya disertai dengan noun setelahnya. Setelah kata pronoun ini atau sebelum noun ini diletakkan pronounnya ini. Nah, ini. Kemudian yang possessive pronoun ini juga menyatakan kepemilikan. Jadi possessive pronoun ini kata ganti orang yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dari suatu benda. Jadi berbeda dengan possessive adjective. Kalau possessive pronoun ini bisa menjadi subjek maupun bisa menjadi objek. Dia tidak mesti harus diikuti dengan kata benda. Baiklah, bisa lihat di halaman selanjutnya. Contohnya, yang pertama ada subjective pronouns. Are the subjects of a sentence. Subjective pronoun ini adalah subjek atau pelaku dari sebuah kalimat. Contohnya ada pronounnya apa saja? Ada I, kemudian you, he, she, it, we, dan they. Read the following the sentences. Pay attention to the underlined words as example of subjective pronouns. Nah, kamu bisa lihat di sini kalimat-kalimatnya. Ini semua pronouns ya.
pronouns, tapi dia posisinya sebagai subjektif. Kemudian yang kedua, pronoun sebagai objektif adalah objek dari sebuah kalimat. Itu terdiri atas me, saya, him, dia laki-laki, her, dia perempuan, it, kata ganti, benda, us, kemudian saya, kami, kemudian them, mereka, you adalah anda atau kamu. Read the following the sentences. Pay attention to the underlined words as examples of objective pronouns. Number 8. I know Caroline. She introduced me to you via email. Ini posisinya dia sebagai objek karena di sini subjek, kemudian ini predicate. Nah, kemudian ada objek di sini. Nah, ini begitu juga dengan him sebagai objek. Selanjutnya number 3, possessive adjective. Possessive adjective ini adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan. Jadi kata sifat, sifatnya menyatakan kepemilikan yang bersamaan yang harus disertakan dengan kata benda. Kamu bisa lihat pronounsnya apa saja. Ada my, your, her, his, our, their, dan its. Dia harus dibarengi dengan noun ya, sebelumnya dengan noun. Read the following the sentences. Pay attention the underlined words as example of possessive adjectives. The possessive adjectives modify the nouns to show position. The words in italics are the noun. Jadi katanya kita bisa baca contoh kalimat-kalimat di bawah ini. Coba perhatikan yang di garis bawahi. Inilah contoh dari possessive adjective. Possessive adjective bermodifikasi ya. Bermodifikasi dengan kata benda atau dibarengi, digandeng dengan kata benda yang menyatakan kepemilikan. Jadi the words in italic nih, the words in italic are the noun. Ini adalah noun, ini adalah noun, kemudian ini adalah noun. School, noun, kemudian books, noun, ini kata benda ya. Business ini juga noun, tapi yang abstrak. Kemudian beverage itu juga noun. Nah, untuk menandakan kalau dia possessive adjective ini adalah adanya noun. Adanya noun. Kemudian yang keempat, possessive pronoun. Possessive pronoun ini juga menyatakan kepemilikan, tapi possessive pronoun ini tidak diikuti oleh kata benda, tidak sama dengan yang ini possessive adjective. Contohnya, the following the sentences, pay attention to the underlined words. Kita bisa baca kalimat-kalimat di bawah ini. Perhatikan yang di garis bawahi. Nah, apa saja dia pronounnya? Ada mine, ada yours, ada his, her, ours, their. Examples of possessive pronouns ya. Ini contoh dari possessive pronoun. This is my book. This book is mine. Nah, yang bergaris bawah ini merupakan pronounnya ya, tapi dia menunjukkan sebagai possessive pronoun. Kita bisa lihat di sini ada dua kalimat. Di sini kan ada dua kalimat. Yang pertama ini menunjukkan possessive adjective. Kenapa dia? Karena disertai dengan kata benda. Selanjutnya ini kalimat yang kedua adalah tidak disertai dengan kata benda, tapi dia menyatakan kepemilikan. Alright, that's all. The penjelasannya. Nah, mari kita lihat exercisesnya di next page-nya, di halaman selanjutnya. Langsung ke tugas yang kedua, fill in the blanks with the right words. Kita bisa lihat yang di bagian subjective pronouns. Soalnya, number 1, blank blank blank, me or I come to Yogyakarta.
every month. Nah, kita bisa lihat karena di sini yang ditanyakannya sebagai subjective pronoun, maka langsung bisa kita tebak jawabannya sudah pasti adalah I. Ya, kenapa I? Karena I di sini kita bisa lihat tadi merujuk ke kolom yang ini. Ada kata I. Di sini I ini sebagai subjektif dan bukan me. Me ini kan sebagai objektif. Jawabannya adalah I. Kemudian yang ke bagian B. Ke bagian B, kamu sudah bisa menebak ya. Karena dia fungsinya sebagai objektif. Ini sangat mudah sekali. She atau her. Caranya gimana? Coba kamu lihat di sini objektif. She objektif. Ada gak she? Ada her. Maka jawabannya adalah her. Next, number C ya, sebagai possessive adjective. Number one, I'm going to wash blank blank hand. Ini jawabannya my atau me. Kita lihat di sini. Ini ada my, kemudian ada me. Balik lagi lihat di kolom. Nih, tadi ada my dan juga ada me. Apa kalimatnya? I'm going to wash my hand. Artinya adalah saya akan mencuci tangan saya. Saya akan mencuci tangan saya. Jawabannya adalah my di sini. My karena dia menyatakan kepemilikan. Nih, sebagai posisinya sebagai possessive adjective. Dia disertai dengan kata benda. Selanjutnya yang D, possessive pronoun. Possessive pronoun kita lihat yang number 5. He told me about his family and I told mine too. Dia bercerita tentang keluarganya dan saya juga bercerita dengan keluarga saya. Ini artinya jadi jawabannya adalah mine ya, bukan my. Kalau dia my nggak ada di sini, nggak ada di sini kata bendanya. Baiklah, kamu bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya. Soal-soal selanjutnya. Okay, I think it's enough for today. We have discussed about for the pronoun. Saya harap kamu bisa paham ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.